Kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham LSIP atau London Sumatera Indonesia Tbk. Jadi ini perusahaan perkebunannya. Seperti biasa kita lihat apa yang bisa kami temukan di laporan tahunannya. Ini laporan tahunnya sudah keluar ya, tahun 2023. Di sini seperti biasa ada presiden direkturnya yaitu Benny Jong. Kemudian wakil presiden direktur 1 yaitu Tan Agustinus Dermawan. Untuk alamat kantor mereka ada di Aryo Bimo Sentral, Jalan Hai Rasuna Said di Jakarta. Jadi ini walaupun katanya itu London Sumatera, tapi alamat pusatnya tetap di Jakarta ya. Di sini nilainya itu jutaan, nilainya jutaan tapi dalam bentuknya rupiah. Kita lihat untuk yang kas dan serta kasnya. Pihak berelasi kita lihat ini agak meningkat dari 600-an miliaran menjadi 800-an miliaran. Kemudian pihak ketiga ini agak meningkat juga dari 3,1 triliunan menjadi 3,6 triliunan. Lalu kita lihat untuk yang piutang usaha. Piutang usaha kalau kita lihat untuk yang piutang berelasi ini agak menurun. Ini menurun sebenarnya cukup banyak loh. Dari 204 miliaran sekarang hanya tersisa 7 miliaran. Pihak ketiga ini sedikit meningkat dari 21 miliaran menjadi 24 miliaran. Nah ini agak apa gini ya. Ini penurunannya agak tajam dan entah karena penjualan yang berkurang atau gimana ya. Total asetnya dari 12,4 triliunan menjadi 12,5 triliunan. Jadi walaupun tadi menurun cukup tajam untuk piutangnya, tapi total aset masih meningkat. Sekitaran 100-an miliaran. Untuk utang usahanya kita lihat menurun dari 300-an miliaran, menurun sedikit menjadi 200-an miliaran. Itu yang pihak ketiga. Lalu berelasi ini menurun cukup banyak dari 29 miliaran menjadi 9 miliaran. Total hutang jangka pendek 700-an miliaran menjadi 500-an miliaran. Ini berarti menurun cukup banyak. Nah kita lihat total liabilitasnya menurun sangat banyak dari 1,4 triliunan menjadi 1,1 triliunan. Nah ekuitasnya ternyata meningkat dari 10,9 triliunan menjadi 11 triliunan. Dan jika dilihat dari sini tampaknya penjualannya meningkat ya. Mengapa? Karena ini peningkatannya cukup banyak. Oh kalau kita lihat di sini data nggak meningkat loh. Nggak meningkat pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dari 4,5 triliunan menjadi 4,1 triliunan. Berarti tadi walaupun dia berkurang cukup banyak dari piutang dan lain-lain, ternyata penjualannya belum meningkat. Beban pokok penjualan dari 3,0393 menjadi 3,039 triliunan. Laba brutonya dari 1,4 triliunan menjadi 1,1 triliunan. Beban penjualannya kita lihat memang menurun dari 90 miliaran menjadi 69 miliaran, tapi laba tahun berjalannya dari 1 triliunan menjadi 760 miliaran. Nah ini ternyata berkurang ya. Walaupun kalau kita lihat tadi awal-awalnya cukup bagus, tapi ternyata labanya itu masih berkurang. Ini ada juga yang ke pemilik entitas induk sama 700 miliaran 761 miliaran dari 1,036 triliunan. Dan ini arus kas dari aktivitas operasional. Untuk penerimaan dari pelanggan, dia memang agak menurun karena daya berjalannya menurun. 4,5 triliunan menjadi 4,3 triliunan. Kepada karyawan ini meningkat, pembayaran kepada karyawan namanya gaji ya. Gaji biasa setiap tahun meningkat sih. Dari 1,51 triliunan menjadi 1,54 triliunan. Pembayaran kepada pemasok kita lihat ini berkurang cukup banyak. Oh ini pembayaran kepada pemasok bukan cukup banyak loh. Tadi labanya udah turun. Sekarang bayar kepada pemasok agak menurun juga. Berarti kan sama aja ya. Ini kas neto untuk aktivitas investasi ada minus 364 miliaran. Kurang lebih hampir sama lah dengan tahun lalu, cuma meningkat sedikit saja. Tapi kalau yang investasi bagusnya minus lebih banyak ya. Kalau menurut kami ya. Ini Dewan Komisaris, Presiden Komisaris ada Mulyonoto atau Paulus Mulyonoto. Kemudian Presiden Direktur ada Benny Jong, Wakil Presiden Direktur 1 Tan Agustinus Dermawan dan lain-lain.
Total kompensasi ini kita skip ya. Ini kayaknya cukup panjang nih. Nah ini kasnya. Ini kasnya ya. Kasnya di tangan itu awalnya 378 juta, sekarang menjadi 370 juta. Jadi berkurang sedikit saja. Untuk yang rekening rupiah pihak berelasi, berarti mereka ada relasi dengan Bank Ina Persada ya. Bank Ina Persada dari 73 miliaran sekarang menjadi 246 miliaran. Artinya meningkat. Untuk yang rekening rupiah pihak ketiga, mereka paling banyak ditaruh di Bank BRI. Hampir sama dengannya apa ya? Untuk rekening dolar AS ini paling banyak ini taruh di Bank UOB, tapi lain-lain mencapai 5 miliaran. Untuk total B-nya dari 200-an menjadi 800-an miliaran, ini akan meningkat. Untuk deposito berjangka, maka paling banyak taruh di Bank Hana Indonesia, kemudian ada Bank Tabungan, Bank Permata, Bank OCBC, dan lain-lain. Tapi Bank Danamon kemarin nggak ada, sekarang jadi ada loh. Untuk dolar AS, mereka tabung agak cukup banyak deposito berjangkanya ya. Piutang usaha kita lihat di sini ada pihak berelasi berkurang juga. Dan kalau kita lihat di sini lebih dari 3 bulan ini tampaknya cukup kecil ya. Berarti dari dulu mereka cash flow-nya itu agak lancar dan gak gitu macet ini ya. Kemarin bahkan yang lewat dari 3 bulan cuma sekitar 2 jutaan. Sekarang aja yang dia meningkat paling ratusan juta gitu. Persediaan bahkan menurun drastis. Dari 652 miliaran sekarang tersisa 400-an miliaran. Ini aset biologis. Perubahan saldo pengisian amortasi. Ini investasi pada entitas asosiasi. Kita lihat kepemilikannya kayak hampir sama juga lah ya. Ini aset tetapnya bisa dilihat. Nah ini ada penambahan, pengurangan. Nah kalau ini aset tetapnya, ini luasnya ini kayaknya rata-rata bertambah ya, mulai dari kelapa sawit, karet, dan lain-lain. 91 miliaran sekarang jadi 91,7 miliaran. Laba atas pelepasan aset tetap 23 miliaran. Ini yang pajak kita skip. Pemisahan pendapatan. Ini beban pokok penjualannya. Biaya pembelian TBS semua beban pokoknya saya menurun ya, ini kamu kita bilang.
Maka itu aja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.